Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wates, Kulon Progo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal yang perlu diperhatikan atau dipahami bahwa setiap anak itu unik, yaitu mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, pola pikir, kemampuan berliterasi, dan lain-lain. Nah, disinilah dibutuhkan usaha seorang guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan belajar tercapai. Kemudian bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan menerapkan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian berkaitan dengan minat murid. Minat setiap murid tentu berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian profil belajar murid itu berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, bertanya pada guru murid tersebut sebelumnya. Dan yang kelima, melihat dari rapot. Kemudian strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran dibedakan menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih
dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Kemudian strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, apakah ada kaitannya dengan modul 2.1? Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 dengan 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan dengan menuntun murid merdeka belajar. Kemudian kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas antara guru dan murid sebelum proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.